Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Misericordias Domini. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan anak-Mu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membaru hidup.
Pembacaan pertama firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Begini firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Demi keselamatan kami sangat berduka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku bahwa kami berdosa kepadamu.
Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, orang yang hina ini, karena anugerah-Mu. Ingatlah kami karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran, serta materi yang kami miliki untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan oleh Yesus kepada umat-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1-2 menit dipersilahkan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1. Ya Yesus terkasih. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pelaksanaan sakramen baptisan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi,
kita melaksanakan sakramen baptisan bagi anak-anak kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Berkati dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang dibaptis hari ini, baptisan memberikan pengampunan atas dosa-dosa, pembebasan dari maut, dan keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Baptisan bukan semata-mata pencurahan air biasa, melainkan air yang mengandung perintah Allah yang terpadu dengan firman Tuhan. Allah sendirilah yang menetapkan baptisan, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan untuk membaptis semua bangsa. Firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketahuilah bahwa pembaptisan anak-anak adalah amanat sesuai kesaksian Alkitab, sebab perintah baptisan ditujukan kepada semua bangsa, yakni semua orang, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil,
ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya kita membawa anak-anak dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihannya, sebab di dalam Dia tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita melaksanakan baptisan ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptis di dalam nama Anak menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dan dalam kehidupan yang baru. Dan dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, serta memberikan iman agar semua mereka berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 3, Yesus memanggil. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami, oleh karena kasih karunia-Mu kami membawa anak-anak ini supaya diberkati Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus, dan sucikanlah mereka sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah anak-anak kami ini menjadi warga kerajaan-Mu. Nyatakanlah kasih dan keselamatan-Mu kepada mereka. Tumbuhkanlah dalam hati mereka iman, kasih dan pengharapan kepadamu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kami mohon seluruh orang tua peserta baptis bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan janji anugerah keselamatan. Dan Yesus secara khusus mengundang anak-anak datang kepadanya. Oleh karena saudara sepakat untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, maka saudara-saudara mewakili anak-anak menjawab pertanyaan yang akan ditujukan kepada saudara-saudara. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama orang Kristen di seluruh dunia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Orang tua tetap berdiri. Saudara-saudara orang tua anak-anak yang dibaptis, apakah saudara-saudara percaya bahwa keselamatan kita dan anak-anak kita hanya ada di dalam Tuhan, seperti kita ungkapkan dalam pengakuan iman? Bila saudara-saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara dengan segenap hati menginginkan agar anak-anak ini menjadi anggota keluarga Allah, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian? Bila saudara menginginkannya, maka jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membimbing anak-anak ini agar mereka hidup di jalan yang benar dengan melakukan firman Allah? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak ini sehingga mereka memahami arti dan makna baptisan menurut pengajaran di BNKP, hingga mereka mengaku iman kepada Allah Tritunggal? Bila demikian, jawablah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Jika demikian, marilah kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis. Silakan duduk dan kami panggil ke depan Pak Sekretaris. Kami panggilkan Archel Gianda Gule. Archel Gianda Gule, saya baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Archel Gianda Gule. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus pasal 2 ayat 13. Amin. Kami panggilkan Berta Valencia Menreva.
Berta Valencia Mendoza, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Berta Valencia Mendoza. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Amin. Kami panggilkan Carlise Theodora Lase. Charles Theodora Lase, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Charles Theodora Lase. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Amsal pasal 11 ayat 3a. Amin. Kami panggilkan Dafleno Zoinete Gwyn Zendate. Dafleno Zoinete Gwyn Zendate, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Dafleno Zoinete Gwyn Zendate. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Amin. Kami panggilkan Gabrian Deon Tilombanua.
Gabrian Theoni Telambanua, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Gabrian Theoni Telambanua, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7. Amin. Kami panggilkan Geren Modric Bawa Menewi. Geren Modric Baba Menewi, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Geren Modric Baba Menewi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Amin. Kami panggilkan Graciela Caroline Telambanua. Graciela Caroline Telambanua, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Graciela Caroline Telambanua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Amin. Kami panggilkan Joyce Humaga Airin Zihia.
Joyce Humaga Airinzi Hia, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Joyce Humaga Airinzi Hia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 107 ayat 1. Amin. Kami panggilkan Kellen Oliver Lawley. Kellen Oliver Lawley, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Kellen Oliver Lawley. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Amin. Kami panggilkan Reynald Novelis Telamanua. Reynald Novelis Telambanua, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Reynald Novelis Telambanua. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Amin. Kami panggilkan Sona Saria Putri Hulu.
Sonasaria Putri Hulu, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Sonasaria Putri Hulu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur pasal 37 ayat 4. Amin. Kita lanjutkan, kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi kami mohon kesediaan seluruh orang tua yang dibaptis untuk bangkit berdiri. Semua kita mari berdoa. Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji kemuliaan Engkau, karena kasih setiamu memelihara, menebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dalam sukacita kami akan membesarkan anak-anak ini karena berada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk dan diteruskan dengan liturgi. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 sampai dengan 3. Mari puji Raja Sorga.
maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluasa. Musik saja. Kita kembali ke ayat 1. Mari puji Raja Sorga, persembahan mawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Ayat 2. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha. Puji Dia, yang setianya ajaib. Ayat 3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluasa. Musik saja.
Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2 dan 6, Yae Zumange. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terlebih di sepanjang 1 minggu ini lamanya Tuhan, Engkau telah banyak memberi kami berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami kembalikan ke hadapan-Mu lewat persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau terima ya Tuhan sebagai persembahan syukur yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi tangan-tangan yang telah memberikan di persembahan di hari ini Tuhan. Baik tangan-tangan yang telah memberi maupun yang masih belum memberi Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan berkat anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi para majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kepintaran, kekuatan untuk mengelola keuangan ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu di surga ya Bapa. Ini doa kami yang singkat ini Bapa, hanya kami dandaskan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, mohon. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Untuk itu kita undang jemaat untuk bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tibalah saatnya kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bawalah hati kami dekat kepadamu untuk memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu sebagai penuntun jalan kehidupan kami. Anugerahkan kepada hamba-Mu hikmat dan pengetahuan, dan juga kepada jemaat-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini ya Bapa, jatuh di tanah yang subur, untuk mendidik, untuk menasihati, dan untuk menguatkan kami menjalani kehidupan hari-hari kami. Saudara-saudara kami yang ada di gereja maupun yang di rumah, Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, bersabdalah, hati kami semua terbuka untuk Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Mazmur, pasal yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya tetesan dan derayan air mata itu sudah biasa ada di depan mata kita masing-masing. Bahkan air mata itu ada di dalam mata kita. Jadi tinggal kapan saja bisa dia keluar. Bisa karena sesuai kebutuhan, bisa juga karena sesuai situasi. Jadi jangan heran kalau ada air mata, itu hal biasa. Air mata bisa keluar karena beberapa faktor tadi. Bisa karena sakit. Orang sakit gigi juga bisa mengeluarkan air mata. Tapi orang juga yang terjepit tangannya di pintu bisa juga menangis. Lula na sok pengalaman drama ina. So gizi tolazi ba resleting zarewa, mege gimana tahu? Mudani yawa afeke, mudani to afeke, kan itu. Izo ulau pasti mee, ya. Dan banyak lagi, mungkin karena perpisahan yang menyedihkan dengan seseorang, kita bisa mengeluarkan air mata.
Tetapi Bapak Ibu jangan heran, ada juga air mata yang tidak perlu. Hanya sekedar sebagai senjata untuk menggolkan keinginannya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya, menginginkan sesuatu supaya hati orang tua luluh, maka dia bisa merengek, dia bisa menangis. Kalau hari ini beda. Itu karena kepanasan mungkin. Tapi Bapak Ibu, bisa juga orang dewasa mengeluarkan air mata. Walaupun air mata itu sesungguhnya bukan air mata. Sehingga ada istilah, ada air mata buaya. Ya. Kadang-kadang air mata dipakai sebagai alat bersembunyi. Dan dia menyembunyikan diri di balik air mata. Ini yang perlu ditelusuri. Namun dalam renungan kita hari ini, pemazmur mengeluarkan air mata dan berseru. Dia berseru memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah penciptanya atas sebuah pergumulan berat yang sedang dihadapi. Tapi pernah saya baca buku juga ya, khusus untuk Kartini-Kartini ini, bahwa ada dua senjata Kartini yang hebat. Pertama kosmetik, kedua air mata. Saya kurang tahu apa benar ini Ibu Ketua Komper. Jangan di demo nanti di Pendeta Jemaat Jakarta. Artinya ada yang seperti itu, tetapi ada yang nyata seperti khotbah kita hari ini, renungan kita hari ini, bahwa sang pemazmur mengeluarkan air mata dan berseru kepada Tuhan karena ada sebuah pergumulan yang sedang dihadapi. Pada ayat 2 Bapak Ibu, dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ada apa dengan sang pemazmur? Dia sedang mengalami pergumulan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan mungkin dia katakan di sini dari lawan-lawannya, dari musuh-musuhnya. Dia berada pada situasi yang sulit karena sedang menghadapi tuduhan-tuduhan palsu. Sedang menghadapi perlawanan-perlawanan dari musuh-musuhnya. Dan sekarang pemazmur menyadari dia harus menahan diri dan tidak mengandalkan hikmahnya untuk membela diri atau lebih untuk membenarkan diri kepada lawan-lawannya. Pemazmur sadar bahwa ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdebat dan membenarkan dirinya. Sekarang ia mau mengubah cara pandangnya. Ia mau mengubah paradigmanya tentang situasi yang sedang dihadapinya, yang datang bertubi-tubi terhadap dirinya. Jadi ada sebuah kata-kata yang saya tulis semalam. Setiap tempat dan keadaan yang Anda tidak sukai adalah penjara bagi Anda. Dua cara utama untuk keluar dari penjara seperti itu adalah keluar secara fisik, tinggalkan dan tanggalkan, atau mengubah sikap, cara pandang, dan usaha Anda terhadap tempat dan keadaan itu. Biasanya yang paling terbaik adalah alternatif terakhir, yaitu mengubah paradigma, merubah cara pandang terhadap situasi. Karena ketika kita mau membenarkan diri dan kita menghabiskan waktu berdebat, itu sulit. Dan itu tidak menciptakan situasi, justru menimbulkan hal-hal yang baru. Oleh karena itu, pemazmur tahu dan faham tentang itu. Dan dia belajar dari beberapa tokoh Alkitab tentang itu. Pertama, dia belajar dengan Ayub, di mana Ayub menderita hebat, anaknya meninggalkannya, hartanya habis, keluarganya meninggalkannya, sahabat-sahabatnya menuduh dia
bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Sampai mereka menghabiskan banyak waktu berdebat bahwa dia tidak salah, dan teman-teman sahabat-sahabatnya menghakiminya bahwa engkau salah. Pada akhirnya dia mengubah cara pandang. Dia hanya berseru kepada Tuhan dan memohon kebenaran dari Tuhan sendiri. Pemazmur belajar kepada Abraham yang sekian lama menyampaikan seruan dan permohonan kepada Tuhan untuk sebuah janji yang kudus tentang keturunan. Bayangkan Bapak Ibu, waktu yang dibutuhkan menunggu janji itu 15 tahun lamanya. Di umur yang senja, yang sudah tua. Tapi dia tahu, dia tidak menghabiskan waktu mendebat Allah, apakah Allah melupakan janjinya. Tetapi justru dia terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan kepada Tuhan. Tetapi siapa yang berharap kepada manusia itu sangat mengecewakan. Bahkan kadang-kadang berharap kepada manusia bukan hanya mengecewakan, bisa jadi manusia itu bisa menyakiti dan bisa menyerang balik. Jadi jangan berharap kepada manusia. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Ia adalah Allah yang bukan saja melihat kelemahan kita, namun juga turut merasakan kelemahan kita. Tidak ada yang satupun air mata penderitaan yang Bapak Ibu teteskan hari ini jatuh dengan sia-sia. Tuhan tahu hari ini air mata Bapak Ibu. Bila saudara dan saudariku hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dia tahu penderitaanmu hari ini. Dia tahu air matamu hari ini. Jangan terlalu banyak berharap solusi dari manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Dia tahu pergumulanmu dengan pasangan hidupmu hari ini, dengan anak-anakmu. Jangan berharap kepada manusia. Engkau kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang mengetahui bukan hanya wajahmu, tetapi mengetahui sampai ke isi hatimu. Amin. Oleh karena itu kita terus berseru kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita. Kedua Bapak Ibu, di ayat ketiga sampai keenam dia berkata, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa yang mau dimaksud pemazmur di sini? Pemazmur di sini mengingatkan lawan-lawannya untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Setelah dia menyampaikan permohonan seruannya kepada Tuhan, maka pada bait kedua ini pemazmur melawan lawan-lawannya untuk berbicara. Pemazmur menegur dengan sabar untuk menghentikan berkata-kata dusta. Berhentilah berbohong. Jangan biarkan dirimu menjadi saksi dusta. Ingat, hakim yang mengadili perkara itu adalah hakim yang maha adil, hakim yang maha benar. Pemazmur juga menegur mereka untuk tidak menodai tempat tidurnya dengan merancang kejahatan di sana dalam hatinya. Dia menasihati agar tidak mengalih fungsikan tempat tidur sebagai tempat ketenangan, sebagai tempat istirahat, sebagai tempat kebahagiaan, beralih fungsi menjadi tempat mendiskusikan kejahatan. Ini yang mau dikatakannya. Dan bisa jadi Bapak Ibu ini terjadi. Merancang sesuatu hal yang jahat, yang tidak benar, bisa jadi tidak di tempat terbuka, tapi di tempat tidur. Di sana ada kejahatan. Ini yang mau dikatakan oleh pemazmur, berhentilah berkata-kata dan tetaplah diam di tempat tidurmu, supaya itu menjadi tempat kebahagiaan dan tempat yang membuat engkau bisa berseru kepada Tuhan, bukan untuk membicarakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang mau dikatakannya? Mari kita menggunakan tempat kita, rumah kita, hati kita,
tempat kita membicarakan hal-hal yang benar. Hal yang ketiga Bapak Ibu, di ayat 7 dan 9, pemazmur mewakili orang banyak untuk mengungkapkan akibat-akibat dari saksi dusta dan kebohongan. Mereka berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Siapa? Orang saleh di sekitar kita tidak dipercaya. Pembesar di sekitar kita tidak kita percaya. Dan mereka sekarang berkata, banyak orang berkata di ayat 7, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Apakah kadang-kadang kita berseloroh? Hampir-hampir saya melihat wajah Tuhan di wajahmu. Boleh pasangan suami istri melihat suami atau istrinya yang ada pasangan di sini? Apa masih ada wajah Tuhan di wajah pasanganmu? Cobalah ungkapkan jujur ya. Ya, saya masih melihat wajah Tuhan di wajahmu ya. Atau sebaliknya, di sana tidak ada wajah Tuhan di sana. Ya. Ini ungkapan kekecewaan dari sang pemazmur. Dia berkata, ya Tuhan, orang banyak berkata, ya Tuhan, karena akibat saksi dusta kebohongan, tidak ada lagi yang kami melihat wajah Tuhan di sini. Tidak ada lagi. Semuanya hanya bayang-bayang. Itu akibatnya. Oleh karena itu orang banyak sulit melihat wajah Tuhan, karena di sana tidak ada lagi hal yang benar. Maka mereka kehilangan orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 12 ayat 2 dikatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya, sering sekali kita pesimis dalam hidup ini ya. Dalam berbagai lini kehidupan, kadang-kadang tidak pesimis. Tapi sebenarnya hari ini pemazmur mengatakan, berserulah terus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keluarnya. Tuhan adalah solusinya. Tuhan adalah tempat kita menyampaikan segala sesuatu. Karena Tuhan mendengarkan seruan dari anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal yang kita renungkan. Berserulah dan berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mengecewakan umatnya. Dan kedua, berusahalah terus untuk selalu mengingatkan agar selalu ada pertobatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan hal yang ketiga, sadarilah bahwa setiap hal yang tidak benar dapat merugikan orang banyak. Kami percaya seluruh orang tua yang membaptis anaknya hari ini, kesanalah mengarahkan didikan yang barusan Bapak Ibu berjanji, mendidik mereka untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini terus bertumbuh dalam hati kita, dan ayat hafalan bagi kita Bapak Ibu diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 2a. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Kita berdoa. Terima kasih janjimu hari ini ya Tuhan, bahwa setiap kami yang berseru dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan kami. Dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan, dalam segala hal yang kami ungkapkan di dalam doa dan seruan permohonan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan terus mendengarkan setiap kami dan keluhan permohonan kami. Terima kasih janjimu ini Tuhan, terpatrilah di dalam hati kami sebagai pengharapan yang teguh bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang dan kekal.
Saat ini pembacaan warta jemaat disampaikan oleh majelis dan dilanjutkan dengan sosialisasi keputusan sidang majelis jemaat BNKP Jakarta oleh BPMJ yang diwakili oleh Bapak Ama Asira Lasih. Warta Jemaat BNKP Jakarta Minggu 1 Mei 2022. Shalom Bapak Ibu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Minggu 8 Mei 22, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu Satuannya Kiriso Inayemi Larosa, ibadah minggu depan dalam bahasa Indonesia. Minggu 8 Mei 2022, lingkungan yang hadir di gereja adalah lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, dan lingkungan 4. Ibadah atau PA lingkungan, diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 1 di keluarga Satuannya Kiriso Ama Ina Alfian Warubu akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022 setelah ibadah, secara tatap muka di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Serah terima BPPJ periode 2017 sampai dengan 2022 kepada BPPJ periode 2022 sampai dengan 2027. Diberitahukan kepada BPPJ periode 2017 sampai 2022 untuk serah terima pelayanan kepada BPPJ periode 2022 sampai 2027 yang disaksikan oleh BPMJ periode 2017 sampai 2022 serta BPMJ periode 2022 sampai dengan 2027 yang dilaksanakan pada Minggu 8 Mei 2022 setelah selesai ibadah. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pertemuan BPMJ dengan komisi-komisi diberitahukan kepada personalia komisi-komisi, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara bertemu dengan BPMJ perihal penyerahan dan pemaparan program kerja 2022 yang dilaksanakan pada Minggu 8 Mei 2022 setelah selesai ibadah. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita yang lahir, telah lahir anak perempuan, anak pertama dari keluarga Martinus Gule pada hari Sabtu 30 April 2022 di Klinik Perjuangan Kebun Jeruk, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Laporan keuangan dalam minggu ini total penerimaan adalah Rp99.777.55. Total pengeluaran Rp150.785.497 sehingga saldo kas per 29 April 2022 adalah Rp149.990.298.
periode 25 April sampai dengan 1 Mei 2022, jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini berjumlah 25 orang. Selamat ulang tahun kami ucapkan, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Tambahan informasi, setelah warta jemaat informasi akan disampaikan oleh BPMJ terkait keputusan sidang majelis. BPMJ dipersilahkan. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Izinkan kami membacakan beberapa keputusan majelis. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat BNKP Jakarta tanggal 24 April 2022, dengan ini diberitahukan bahwa 1. Untuk menjaga kekhusyukan ibadah, maka mulai hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022, setiap kebaktian minggu, pintu ruang ibadah akan ditutup tepat saat ibadah dimulai pukul 9 WIB. Dan untuk jemaat yang terlambat akan diarahkan oleh pelayan penyambut jemaat masuk melalui pintu ruangan Nehemia. 2. Memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang telah menetapkan wilayah Provinsi DKI Jakarta pada level 2 yang memperbolehkan kegiatan peribadatan sampai 75% dari kapasitas ruangan. Maka mulai tanggal 8 Mei 2022 akan diadakan penambahan jumlah lingkungan yang akan mengikuti ibadah tatap muka di gereja dari sebelumnya 3 lingkungan menjadi 4 lingkungan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara 2 lingkungan lain mengikuti peribadatan secara online dari rumah. Namun demikian, ke depan kita akan tetap memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah terkait PPKM dan akan melakukan penyesuaian. 3. Untuk memudahkan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan, maka mulai kebaktian minggu hari ini dilakukan penambahan kotak persembahan di dekat pintu antara ruang ibadah dengan ruang Nehemia. 4. Sehubungan dengan persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 tahun 2022, maka untuk mendukung kegiatan tersebut akan diadakan pengumpulan dukungan dana sebanyak 2 kali, yaitu pada kebaktian Minggu tanggal 8 Mei dan 12 Juni 2022 melalui persembahan yang diantar ke depan. Demikian pengumuman tentang keputusan Majelis Jemaat untuk kita ketahui bersama. Sogele Yahu Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, ayat yang pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa pada
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas waktu yang penuh anugerah ini. Kami telah mengisinya untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, dan bersekutu dengan sesama kami. Kami mohon dalam iman, kiranya seluruh pujian kami, doa kami, persembahan-persembahan materi kami, dan juga kehidupan kami menjadi dupa yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya semua apa yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi hormat kemuliaan nama Bapa, terlebih bagi anak-anak kami yang telah dipersatukan di dalam kehidupan Kristus hari ini dalam peristiwa sakramen baptisan yang telah dilayangkan bagi anak-anak. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak kami, tumbuh kembang mereka ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, sakit penyakit. Engkau berkati orang tua, ayah dan ibu mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berikan hikmah dan pengetahuan bagi mereka untuk boleh mendidik, merawat dan mengayomi anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga ini. Oleh karena itu sertai mereka dalam perjalanan kehidupan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak yang Tuhan titipkan bagi mereka. Kami berdoa kepada seluruh keluarga anak-anak Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta, baik yang mengikuti ibadah tatap muka hari ini, maupun yang mendapat giliran live streaming di rumah masing-masing. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka. Anugerahkan sukacita dan kebahagiaan dalam hati mereka. Manakala mereka sedang bergumul dan berseru kepadamu, karena berbagai hal, sakit penyakit, pekerjaan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan, sendengkanlah telingamu, dengarkanlah permohonan-permohonan umatmu. Engkau adalah tempat kami mengadu, menyampaikan segala sesuatu, karena kami tahu hanya Tuhanlah jaminan yang teguh bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang melanjutkan aktivitas mereka di awal minggu besok dan juga seminggu ke depan, sertai mereka. Anugerahkan berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka, bisnis-bisnis mereka, dan segala kreativitas mereka, supaya mereka semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada seluruh warga jemaat kami yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan. Bahkan Tuhan anugerahkan dan berikanlah segala permohonan mereka kepadamu dalam doa-doa mereka. Ya Bapa, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena sakit, yang ada di rumah sakit, dimanapun. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Saudara kami Bapak Amarista Halawa, Bapak orang tua kami Bapak Amarista Larosa, Ibu Ina Selin, Ibu Ina Hans, saudara kami Bapak Amakeko, dan mungkin banyak lagi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Orang tua kami Bapak Amanoni, Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan kesehatan mereka, untuk menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka dengan kasih-Mu.
juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus YSA Reva yang sedang mengalami pemulihan saat ini. Sertai mereka dengan segala berkat. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memiliki kuasa yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Segala akar penyakit dalam tubuh mereka, Tuhan angkatlah itu. Supaya mereka dapat bersuka cita dan bergembira bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Ya Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh program kerja di Jemaat Jakarta. Baik yang dikerjakan di lingkungan-lingkungan, yang diprogramkan dikerjakan oleh komisi-komisi. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Sekarang kami terus berbenah untuk sarana prasarana gedung ibadah ini maupun gedung pendukung pelaksanaan ibadah di depan. Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi kami supaya kami boleh melaksanakannya tahap demi tahap, dan biarlah jemaat-Mu merasa nyaman untuk beribadah bersama dan untuk boleh hadir di tempat ini setiap waktu sebagaimana yang telah direncanakan oleh BPMJ. Ya Tuhan, terima kasih semuanya ya Bapak. Kami percaya bahwa program-program kami di resort juga maupun di Sinode BNKP, kiranya Tuhan juga memberkati. Engkau telah memilih dan menentukan orang-orang yang menjalankan program itu, dan biarlah hikmat surgawi melimpah atas hidup mereka, sehingga program pelayanan itu boleh berjalan dan bisa menjadi berkat dimanapun gereja BNKP berada di Santero, negeri tercinta ini. Kami berdoa untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden, berkati seluruh para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada pemerintahan yang terkecil, di desa-desa yang terjauh, terluar, di pulau-pulau terluar. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di mana-mana, karena Tuhan kami adalah yang maha hadir. Kami percaya Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebahagiaan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah bangsa kami, biarlah semuanya bermuara untuk menghadirkan kesejahteraan, kedamaian bersama. Terima kasih Yesus Kristus. Ini hidup kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi untaian dan rangkaian perjalanan hidup kami setiap hari menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua, hantarkan jemaat-Mu tiba di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Dan seluruh kegiatan pelayanan yang dilanjutkan setelah ibadah ini Tuhan berkati. Berikan kekuatan, hikmat dan pengetahuan supaya semuanya ini sungguh-sungguh menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
Amin. Yahobu Fefu. Silakan.